Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Seputar Bali Pagi. Akhir pekan, kita sudah kedatangan seorang bintang tamu kita pada pagi hari ini. Yupi, bisa Beliau diperkenalkan? Profesor Gede Sri Dharma. Oke, Ya, Om selamat pagi, Om Swastiastu. Pak Gede, apa kabarnya Pak? Baik. Baik ya? Gimana kabar juga? Baik juga ini. Iya. Bajunya keren loh, GSD. Gede Sri Dharma. Bukan, ini tagline-nya kampus kami. Oh gitu. Global Smart Digital. Global Smart Digital. Nah, ngomongin tentang digital. nih. Digital. Ini ada hubungannya dengan topik kita pagi hari ini enggak sih? Ada Yupi? ya? Ada ya? Ada ya tentu Pak ada. Gede ya? Oke. Baik, nanti kita akan ngomongin tentang bagaimana menghadapi revolusi industri 4.0. Waduh. Khususnya bagi generasi milenial ya Pak Gede ya? Iya, tidak hanya milenial, kolonial pun harus paham tentang digital. Baik, tapi nanti ya. Kita nanti ya. tahan dulu ya. Soalnya kita punya informasi juga nih Pak Gede ya. Baik, pemirsa, munculnya revolusi industri 4.0 yang ramai dibicarakan publik, tentu generasi milenial harus bisa membaca sinyal lembut perubahan yang terjadi saat ini. Akibat revolusi industri 4.0 ini diprediksi akan ada 17.000 pekerjaan baru yang bermunculan dan 7.000 pekerjaan lama yang akan hilang. Wow. Akibat kemajuan teknologi informasi saat ini, revolusi industri 4.0 pasti akan terjadi. Hal ini sudah banyak diperbincangkan beberapa hari terakhir dengan semakin banyaknya pemanfaatan teknologi dalam dunia industri. Tentu dengan revolusi industri 4.0 ini, maka akan sangat membantu aktivitas-aktivitas manusia sehingga lebih mudah atau simpel. Akademisi Profesor Gede Sri Dharma menyampaikan, revolusi industri ini sudah mulai terjadi dan semua akan mengalaminya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, semua masyarakat harus sadar akan perubahan yang terjadi saat ini dan harus mampu membaca sinyal lembut perubahan. Rektor Universitas Pendidikan Nasional ini menyebutkan akan ada 17.000 pekerjaan baru yang muncul, serta 7.000 pekerjaan lama akan hilang akibat revolusi industri 4.0. Nah, ini revolusi industri ini sudah terjadi dan akan kita alami di masa depan. Oleh karena itu, saya mungkin sebagai akademisi berharap semua orang sadar dengan perubahan ini dan mesti harus mampu membaca sinyal lembut perubahan itu. 17.000 pekerjaan baru yang akan muncul akibat dari revolusi industri 4.0. Tentu 7.000 diantaranya akan hilang ya. Jadi ada pekerjaan lama atau bisnis lama, modelnya akan berubah. Ada 7.000 diperkirakan oleh beberapa peneliti yang sudah meneliti itu yang akan hilang pekerjaannya. Tetapi akan ada muncul 17.000 pekerjaan baru sebagai pengganti dari 7.000 ini. Jadi kita harus shifting, berpindah atau bergeser dari pekerjaan atau bisnis lama ke bisnis baru yang berbasis pada teknologi informasi. Lebih lanjut, pihaknya menambahkan adanya revolusi industri 4.0 ini tidak akan mengakibatkan angka pengangguran semakin bertambah, justru perkembangan teknologi ini mampu membuka semakin banyak lagi lapangan pekerjaan baru. Oleh sebab itu, generasi milenial harus mampu membaca perubahan sehingga dapat terus bersaing ke depannya. Adi Setiawan, Bali TV. Revolusi industri 4.0, mau nggak mau, milenial dan kolonial harus menguasai teknologi. Wajib. Tapi kalau kita ngomongin ini dari dulu sudah sering kita dengar nih revolusi industri 4.0. Nah, banyak yang masih bingung. Ini sebenarnya apa sih Pak Gede yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0 ya? 4.0. Kalau kita cermati sejarah perjalanan revolusi industri ya, kalau revolusi industri 1.0 itu, tatkala kita diperkenalkan atau ditemukan namanya mesin uap oleh James Watt. Oh, oke. Tatkala itu banyak orang demonstrasi karena teknologi sudah ada dan tenaga kerja manusia sudah mulai berkurang. Kemudian revolusi industri 2.0 tatkala listrik ditemukan. Mulai juga mesin-mesin teknologi juga digunakan dalam pabrik-pabrik, dalam aktivitas bisnis. Juga demikian dengan revolusi industri 3.0 tatkala PC atau personal komputer itu dipergunakan dalam aktivitas bisnis. Nah, revolusi 4.0 ini adalah aktivitas yang berbasis pada teknologi informasi. Kalau kemarin adalah mesin uap, kemudian listrik, ada personal komputer, dan sekarang adalah teknologi informasi yang serba otomatis. Itu sebabnya revolusi industri 4.0 itu adalah aktivitas bisnis, aktivitas kita sehari-hari yang menggunakan teknologi informasi sebagai dasar
beraktivitas. Jadi bisa dikatakan ini pola yang ditekankan adalah teknologi dan informasi di revolusi industri 4.0 ini. Iya, teknologi informasi adalah segala teknologi yang menghasilkan informasi. Itu sebabnya IT, Information Technology, menjadi dasar dari aktivitas kita. Apapun bentuknya berbasis pada teknologi informasi. Oleh karena itu, automatically aktivitas kita ini serba enak. Yang kita kenal dengan IoT yang pertama ya, Internet of Things. Kita sekarang ini dikit-dikit mencari Wi-Fi. Dikit-dikit mencari internet, sehingga automatically Internet of Things menjadi kebutuhan sekarang. Yang kedua, kita kenal dengan nama AI atau Artificial Intelligence. Itu adalah semuanya kecerdasan buatan. Kita misalnya Pak Karang dan Bu Yupi hari ini misalnya terasa tenggorokannya haus, maka automatically dengan bangun sistem di ruangan ini datang robot atau apapun bentuknya ngasih ibu minuman. Sehingga automatically kecerdasan buatan pun dibantu. Yang kita sebut dengan smart TV, smart classroom, smart office, smart parking, smart apapun berbasis pada automatically smart. Itu disebut dengan artificial intelligence. Yang ketiga adalah big data. Kita menganalisis data ini harus pintar-pintarnya menggunakan data. Data yang kita upload sekarang ini kita analisis, kemudian kita pahami apa yang kita mesti lakukan dengan data yang besar ini. Kemudian yang keempat baru kita kenal dengan VR atau AR, automatic virtual. Ya, misal di TV sekarang ini kan kami lihat layar ini bisa ditambahin dengan iklan, dengan garis-garis, dengan macam-macam lah. Itu disebut dengan automated virtual reality. Dan yang kelima adalah virtual reality tadi ini adalah kita ingin menikmati Ubud, tidak mesti harus datang ke Ubud, tapi cukup dengan virtual reality kita bisa paham seperti apa menjelajahi daerah Ubud, daerah macam-macam. Tanpa harus ke tempat itu ya? Tanpa tempat itu. Kemudian baru yang berikutnya 3D printing. 3D printing. Apapun bentuknya sekarang itu kalau mau buat itu tidak mesti harus dengan cara-cara manusia yang kerjakan, tetapi dengan teknologi 3 dimensi kita bisa cetak. Termasuk gedung bangunan pun nanti tidak mesti manusia selama ini mendesainnya, tinggal tekan knob, kita rancang di depan komputer, tiba-tiba udah langsung gedung itu jadi dengan tentu printer yang sangat besar tentunya. Ini yang mesti harus kita lakukan. Dan yang terakhir smart. Nah, smart ini yang lagi sekali kita nggak mesti harus cerdas semuanya. Tadi saya katakan tadi adalah selain kecerdasan buatan juga harus ada smart yang bagus untuk kita lakukan. Ini yang disebut dengan revolusi industri 4.0. Oke. Nah, tadi juga sempat Pak Gede juga menyatakan bahwa ini generasi milenial juga harus bisa membaca sinyal perubahan yang terjadi saat ini dong. Sinyal lembut. Nah, sinyalnya yang keren. Sinyalnya lembut-lembut aja. Lembut ya. jadi memang ada apa ya? Ada sinyal ketertarikan mungkin ya? Enggak, karena setiap orang tidak mampu membaca perubahan. Dan tidak semua orang mau berubah. Maka bagi mereka yang mampu membaca sinyal-sinyal lembut perubahan itu, maka dia akan memenangkan persaingan. Baik. Maka dia yang cepat mengubah bisnisnya, bergeser dari titik koordinatnya sekarang, pindah ke titik koordinat yang baru, dan tidak akan kembali ke titik yang lama ini. Baik. Ini yang disebut peluang mungkin Pak Gede. Salah satunya peluang itu. Ini yang disebut dengan sinyal lembut perubahan. Karena kita ini hidup berubah, kan kekal, perubahan itu yang kekal. Nah, yang jadi pertanyaan, sudah siapkah Indonesia menghadapi? Sudah siapkah Bali ya untuk ikut dalam revolusi industri 4.0 ini? Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Seputar Bali Pagi akhir pekan sesaat lagi. Pertanyaan saya Pertanyaannya tadi loh Pak Gede. Apa itu yang pertanyaan? Sudah siapkah Bali untuk membaca sinyal lembut tersebut untuk membaca perubahan ini? Ya tergantung. Tergantung anak muda itu atau masyarakat kita. Kalau masyarakat kita sadar bahwa kita ini mesti harus mengikuti perubahan dan dia harus siap melakukan perubahan, saya yakin dia harus lakukan itu.
Sekarang kita nggak bisa ngukur apakah mereka bersiap atau tidak. Saya meyakini kalau anak milenial, dia nggak perlu lagi dikasih tahu, dia pasti ikuti semua itu. Sudah otomatis gitu ya Pak Gede ya. Karena kan zamannya mereka baru lahir sudah menggunakan digital. Dan automatically udah siap mereka semua. Dan terkait juga dengan aktivitas apapun dia sudah lakukan dari awal. Cuman persoalannya sekarang apapun kurikulum yang ada sekarang itu tidak menjamin dia siap menghadapi persaingan di masa depan. Karena mereka tamat hari ini karena perubahan yang begitu cepat, maka apa yang dia dapatkan sekarang belum tentu dia bisa pakai di masa depan. Ini yang disebut dengan zaman digital dan perubahan yang sangat drastis. Maka great shifting atau perubahan yang besar ini mesti harus dilakukan sedini mungkin. Sinyal lembut perubahan juga dibaca dengan baik dengan mengikuti apa yang terjadi di masa kini. Dulu 10 tahun yang lalu kan mungkin beda dengan zaman sekarang, 5 tahun yang lalu. Setahun yang lalu aja berubah kan. Ini kecepatan yang luar biasa. Ini yang mesti harus kita lakukan bersama. Cara berpikir juga harus dirubahkah untuk menghadapi mindsetnya kita? Mindset, semua jangan lagi cara-cara yang nak muluk gitu kan gitu. Ini yang sering terjadi. Kita harus melakukan disesuaikan dengan kondisi zaman. Kalau tidak, ya saya yakin kita digilas oleh persaingan itu sendiri, digilas oleh zaman. Iya, seperti kata Pak Gede ini diprediksi akan ada 17.000 pekerjaan baru yang bermunculan dan 7.000 pekerjaan lama yang akan hilang. Seperti itu. Ya, pekerjaan yang lama yang ini hasil penelitian. Artinya pekerjaan yang lama yang tidak berbasis pada teknologi informasi akan berhenti dengan sendirinya. Karena nggak laku. Maka dia harus shifting, pindah ke pekerjaan yang baru yang berbasis pada teknologi informasi. Nah ini harus dibaca oleh mereka yang mau mengikuti zaman. Kalau tidak dia kadang-kadang saya nganggur, demo pada pemerintah, modern marah sama semuanya karena dia nggak mau mengikuti perubahan itu sendiri. Iya betul. Kalau dia masih contoh misalnya aktivitas yang tidak menggunakan teknologi informasi, dia tetap bersikukuh dengan pekerjaan itu. Padahal zaman sudah menuntut harus pakai IT. Kemudian dia nggak mau belajar, nggak mau berubah. Kemudian tiba-tiba mengatakan bahwa dia Tuhan tidak adil dan seterusnya begitu. Mesti harus shifting, bergeser ke pekerjaan yang berbasis pada teknologi. Ya, karena pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah ada itu juga sudah mengikuti zaman juga seperti itu ya. Iya ini. Jadi memang harus ikut. Nggak ada lagi istilah gaptek kalau kita ya. Jadi bisa dikatakan ini era transisi menuju ke era digital ini sendiri yang harus dilihat oleh dan lama-lama manusia nggak diperlukan lagi. Itu teknologi semua. Tadi saya katakan bahwa kita menikmati hidup saja. Kan kita nggak mesti harus menggunakan bahu, menggunakan tangan, menggunakan kaki untuk aktivitas kita. Tapi gunakan kecerdasan kita dengan teknologi yang ada. Kita nikmati saja. Sekarang bagaimana pekerjaan yang kira-kira bisa mendukung itu? Ya pekerjaan yang menghasilkan sistem informasi, teknologi informasi, dan seluruhnya menghasilkan robot, dan kita menikmati itu. Persoalannya adalah Indonesia punya demografi yang besar. Sumber daya manusia kita terlalu murah. Maka saat itu ketika dibangun sistem informasi berbasis pekerjaan ini, maka di Indonesia masih saya yakin banyak mendapat tantangan. Pak Gede, ini kalau ngomongin tentang revolusi industri 4.0 ini sendiri, dampaknya akan seperti apa ke depannya? Apakah ada dampak positif atau negatif bagi perkembangan? Saya sebagai orang yang suka perubahan, positif. Saya menikmati kok. Dulu saya dikit-dikit minta bantuan sama orang, manusia kan, mau supir, mau pembantu, semua bisa minta. Sekarang dengan online, aktivitas saya dibantu oleh orang lain, tentu saya dimudahkan dalam hidup. Saya menikmati dulu hanya satu TV dan disuapi oleh salah satu TV, kita menunggu acara itu pada waktunya. Misal saya butuh sendera tari, maka saya tunggu waktunya kapan dia pentas. Sekarang kalau saya butuhkan sendera tari, tinggal YouTube. Kemudian saya butuh hari ini, saya nikmati hari ini. Ini yang saya maksud. Saya dimudahkan. Jadi hidup saya lebih nyaman. Dan saya nggak butuh lagi dengan aktivitas lain yang menyebabkan saya nggak bisa berkutik apa-apa. Menarik sekali loh statementnya Pak Gede ya. Jadi segala sesuatu dilakukan oleh kecanggihan teknologi. Balik lagi Pak, kita nih di Bali kan ya. Kita di Bali ini sangat Ya, itu dia Pak. Jadi kita itu sangat dibatasi sekali oleh adat dan budaya loh Pak.
Itu kalau Ya. menurut Pak Gede gimana ya? Saya lebih setuju kalau adat dan budaya kita ini disesuaikan dengan zaman yang ada. Daripada kita memaksakan mereka kaum milenial ya, setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Oke. Setiap budaya ada zamannya dan setiap zaman ada budayanya. Jangan paksakan itu, akan menderita dia, kemudian akhirnya menjadi demonstrasi di zaman nanti. Pada waktunya akan menjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh kaum milenial. Oke. Tapi kalau menggunakan pakaian adat Bali yang kaum milenial senang, ya lakukan. Apapun. Tapi kalau misalnya contoh ya aktivitas nampah celeng di malam pagi jam 1 itu kan mau habiskan energi ya, maka kaum milenial saya yakin tidak setuju dengan itu, maka disesuaikanlah. Disesuaikan saja dengan kondisi zaman ini. Tapi yang budaya Bali yang masih bisa bertahan adalah budaya Bali yang kekinian atau disesuaikan dengan zamannya kali ini. Baik, Ya, kalau kita berbicara tentang dampak positif seperti kata Pak Gede, ini ada hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi di Bali, Pak? Ya, Nantinya? tentu karena kami Bali tourism menjadi yang utama, maka ke depan yang laku adalah digital tourism. Oke. Tidak lagi dengan souvenir-souvenir yang dijual oleh mereka yang produksi, dan mereka pasti sudah bangkrut kan sekarang. Dan yang utama sekarang harus shifting dari memproduksi yang namanya souvenir yang pindah ke digital. Misalnya di suatu tempat diberikan rambu-rambu tertentu, kalau mereka mau motret selfie harus bayar. Dengan background Ubud misalnya, background daerah pariwisata kita, mereka harus bayar. Karena kita yang punya daerah itu sendiri. Ini yang kita ciptakan sebuah tempat tersudut tertentu, Puro Besakih, kemudian jangan masuk ke puronya, tapi di sudut tertentu, kemudian selfie, bayar. Itu disebut dengan digital tourism. Daripada mereka kita siapkan souvenir-souvenir tertentu, nggak laku zaman kini. Sehingga kasihan pematung, pengukir mereka yang memproduksi patung-patung yang mungkin tidak dilaku lagi zaman sekarang. Ini yang disebutkan bahwa bila kemajuan pola bisnis di kancah dunia tak disikapi dengan baik, bijak, dipastikan bisnis konvensional akan tertinggal. Mau nggak mau, Mau nggak mau, suka nggak suka, itu akan dijauhi, akan sendirinya akan tenggelam. Tapi mereka yang masih bergelut itu mengeluh pasti kan, mereka mengeluh kemudian mengatakan tidak adil dan seterusnya. Demo akan terjadi di mana-mana. Nah ini yang mesti harus yang sebut dengan membaca sinyal tersebut perubahan. Mereka harus paham ini nggak laku deh zaman sekarang karena sudah IT. Dari information technology. Jadi berpikir lagi untuk kreatif seperti apa gitu ya, mengikuti. Ya kita lakukan dengan augmented reality itu. Patung kita nikmati, kemudian jadikan, kemudian ini patung Bali misalnya kita buat dengan reality, atau mau disebut dengan augmented reality atau disebut dengan virtual reality. Ini yang mesti harus dilakukan. Nah kalau enggak ya sayonara. Oke, baik. Nah, nanti juga kita akan tanyakan, nih ada strateginya nggak sih untuk menghadapi revolusi industri 4.0 ini sendiri? Dan jangan lupa, ini peran pemerintah seperti apa? Betul. Nah, regulasi dari pemerintah sepertinya. Itu yang perlu kita tanyakan lagi nih sama Pak Gede ya. Tapi nanti ya Pak Gede ya, kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita masih akan ngobrol tentang bagaimana menghadapi revolusi industri 4.0 tentunya. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ekonomi kreatif, itu fokusnya 2019 nggak sih Pak Gede? Ekonomi kreatif? Iya, wajib. Wajib. Tidak hanya 2019, di tahun-tahun akan datang setiap terus. Tahun. Kita harus mesti kreatif. Karena kan ekonomi kreatif, bisnis kreatif itu mesti harus dilakukan. Baik, nah ngomongin tentang ekonomi kreatif ini ada hubungannya dengan jiwa entrepreneur dari generasi milenial harus dibangkitkan lagi nih? Iya, jiwa inovatif. Inovatif dan kreatif itu modal dasar menjadi entrepreneur.
Entrepreneur jangan dibayangkan hanya menjadi pengusaha jualan-jualan begitu. Entrepreneur kan jiwa juga harus entrepreneur. Pemimpin juga harus entrepreneur. Oke. Kalau pemimpin nggak entrepreneur, gimana mode kreatif dan inovasi? Iya betul. Jadi pemimpin itu harus punya jiwa entrepreneur. Itu pun Harus yang ditekankan oleh Bapak Presiden kita ya Pak. Iya. Gede ya? Iya, benar kan? Menjadi seorang pemimpin juga harus Iya, memimpin jangan yang nampak kilas. Apa yang ada itu diikutin aja gitu. Nggak kreatif, nggak inovasi, ya jangan jadi pemimpin. Anak buahnya pasti Males-malesan melempem juga. seperti itu aja. Iya, Ya. benar. Baik. Nah, ngomongin tentang regulasi dari pemerintah seperti apa sih Pak Gede nantinya ke depan untuk menghadapi revolusi industri 4.0 ini? Saya berharap pemimpin jangan nampak kilas itu. Mesti harus paham bahwa sinyal lembut perubahan ini baca dengan baik. Jangan sampai industri lebih dulu melakukan perubahan, baru kebijakan menyusul. Ini akan menjadi tidak seimbang, chaos. Seperti kasusnya Bluebird dengan online. Dengan kasusnya beberapa perubahan-perubahan ini mesti harus dibaca dan harus cepat. Sehingga benar-benar mengayomi masyarakat. Semua pihak akan menjadi lebih senang. Ini mesti harus dilakukan oleh pemerintah. Jangan menunggu. Ini harapan saya. Bicara tentang selalu ekonomi kreatif, masyarakat disuruh tapi pemerintah nggak pernah mau buat kebijakan. DPRD juga asal nunggu kalau ada keluhan baru ditanggapin. Ini kan merugikan masyarakat di masa depan. Kita harus melindungi, kalau pemimpin yang baik, pemimpin yang mampu melindungi semua industri, dipikirkan bersama-sama sehingga dibuatkan kebijakan yang justru membangkitkan ekonomi kreatif di masa depan. Baik. Kita ngomongin tentang strategi. Bagaimana masyarakat menghadapi atau strateginya untuk menghadapi revolusi industri 4.0 ini Pak Gede? Satu, yang pertama adalah harus mau berubah. Harus mau berubah, kayak megaloman dong. Kalau nggak mau Secara berubah, mindset juga ya harus dirubah ya. iya semuanya. Karena jangan hanya mau ngomong berubah, tapi ketika ada perubahan, karena zona nyaman kan semua orang senang. Iya, betul. Apalagi di atas usia 40, dia sudah menikmati zona nyaman. Untuk disuruh berubah pasti nggak mau. Iya. Nah ini yang pertama. Oke. Kalau sudah yang pertama mau berubah, baru dia punya kreativitas, inovasi. Saya yakin dia bisa mengikuti perubahan itu. Revolusi industri kan kata kuncinya adalah otomatisasi. Otomatis. Semua serba otomatis. Nah, kalau itu tidak kita sadari, mereka akan mengeluh, akan merasa tarik nafas. Oleh karena itu, berubah menjadi syarat utamanya. Atau shifting, berpindah dari titik koordinat yang dia zona nyaman sekarang, mesti menuju pada titik koordinat yang baru sesuai dengan perubahan zaman. Oke, baik. Ya, harus bisa harus berubah bisa ya. berubah loh, itu yang susah kadang-kadang ya, berkomitmen untuk berubah itu yang susah. Baik, dan itu yang harus kita lakukan sesegera mungkin ya. Betul. Untuk menghadapi revolusi industri 4.0 ini sendiri ya Pak Gede ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi generasi milenial? Enggak, saya bukan generasi milenial. Saya di tengah-tengah antara masyarakat milenial sama milenial ya. Baik, Pak Gede terima kasih banyak. Luar ini biasa harusnya loh. banyak Sama-sama. lagi nih harus kita tanyakan ditanyain ya. sebetulnya, tapi Terima sayang kasih. waktu loh Pak Gede. Nanti kapan-kapan kita undang lagi untuk Siap. datang ya Pak Gede ya. Baik, kita harus Luar biasa. segera berubah nih. Berubah jadi Wonder Woman. Baik, Pak Gede terima kasih sekali lagi Terima Pak kasih, Gede. sama-sama. Mudah-mudahan kesiapan kita untuk menghadapi revolusi industri harus segera kita Laksanakan ya. Harus Dari segera sekarang berubah seperti kata Pak Gede ya. Betul, terima kasih banyak Pak Gede sekali Sama-sama, lagi. Bu. Selamat pagi, terima Luki, kasih. Terima kasih Pak Karang. Terima kasih sekali Hati-hati lagi. di jalan.